Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Selamat datang di kelas IPA bersama saya, Ibu Aziza. Sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Banyaknya sungai di Kalimantan Selatan menjadikan sungai sebagai sarana transportasi dan tempat wisata. Di awal video tadi kita sudah lihat ya, Pasar Terapung yang menjadi tempat wisata terkenal di Kalimantan Selatan, tepatnya kota Banjarmasin. Ciri khas Pasar Terapung adalah para pedagang yang menggunakan jukung untuk menjajakan barang dagangannya. Jukung adalah sarana transportasi tradisional jalur air suku Banjar di Kalimantan Selatan. Coba kalian perhatikan, mengapa jukung tidak tenggelam di sungai meskipun membawa penumpang atau muatan ya? Ya, betul, pintar sekali. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Jadi, hari ini kita akan belajar tekanan zat cair, tepatnya tentang hukum Archimedes. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah sebagai berikut. Untuk lebih memahami tentang hukum Archimedes, yuk kita pelajari bersama-sama. Duduk dengan tenang dan fokuslah belajar. Semangat, suksesmu adalah sukses kita semua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa ya hukum Archimedes itu? Ayo, ada yang tahu? Mari kita mengenal terlebih dahulu dengan ilmuwan yang bernama Archimedes. Jadi, ceritanya Archimedes diminta oleh seorang raja untuk membuktikan keaslian emas mahkota yang dimilikinya. Nah, Archimedes telah mengetahui konsep dari massa jenis, tapi ia merasa kesulitan menentukan massa jenis dari mahkota tersebut karena ia tidak bisa menghitung volume mahkota. Ketika ia menceburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati ada air yang tumpah dari bak tersebut. Lalu, ia berteriak, "Eureka!" Ya, ia menemukan adanya gaya angkat. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya angkat yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Apa yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan? Nah, air adalah salah satu jenis fluida. Ketika Archimedes masuk ke dalam bak yang berisi air, ada air yang dipindahkan oleh tubuh Archimedes tersebut. Air tersebut memiliki berat. Nah, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan. Anak-anak tahu tidak apa saja yang mempengaruhi gaya angkat? Ya, gaya angkat dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan volume zat cair yang dipindahkan. Coba diulang. Massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan volume zat cair yang dipindahkan. Dengan demikian, rumus Archimedes diformulasikan sebagai berikut.
Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan benda terapung jika gaya angkat lebih besar daripada berat zat cair yang dipindahkan. Posisi benda sebagian berada di atas permukaan zat cair dan sebagiannya lagi terbenam di dalam zat cair. Benda melayang jika gaya angkat seimbang dengan berat zat cair yang dipindahkan. Posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair itu berada. Sedangkan benda tenggelam jika gaya angkat lebih kecil daripada berat zat cair yang dipindahkan. Posisi benda selalu berada di dasar tempat zat cair itu berada. Lalu, untuk apa hukum Archimedes ini dipakai? Ada yang tahu? Ada beberapa contoh aplikasinya. Pertama, penggunaan jukung di pasar terapung tadi. Jukung dibuat melengkung sehingga terisi udara. Massa jenis udara lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga jukung terasa lebih ringan. Bentuk jukung yang melengkung menyebabkan volume air yang dipindahkan didesak oleh perut jukung, sehingga gaya angkat yang dialami oleh jukung juga semakin besar. Itulah sebabnya mengapa jukung-jukung di pasar terapung dapat mengapung di atas air. Contoh kedua dapat kita temukan pada kapal selam. Contoh ketiga pada balon udara. Kira-kira apalagi ya yang menggunakan prinsip Archimedes? Ayo kalian cari tahu. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang kita tahu mengapa jukung di pasar terapung tadi tidak tenggelam di sungai. Ternyata karena gaya angkat yang diterima oleh jukung lebih besar daripada berat jukung yang masuk ke dalam zat cair. Itulah mengapa jukung-jukung tersebut tidak tenggelam di sungai. Dari materi ini, apa yang dapat kita simpulkan? Bagus, kita simpulkan bahwa hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup ke dalam air dapat mengapung, melayang, dan tenggelam. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu, jawablah latihan soal dalam barcode berikut ini. Nah, sudah banyak yang kita pelajari hari ini. Anak-anak ibu kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan melalui WhatsApp grup ya. Nanti ibu akan jawab dengan sepenuh hati. Akhirnya sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa pelajari kembali di rumah dan pelajari juga materi hukum Pascal untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Atas perhatian anak-anak, ibu akan mengucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Kamsahamnida, arigato, sheshe, merci, syukron, terima kasih, thank you, gumawo, matur suwun, hatur nuhun. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.